Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini 21 Agustus 2025, IHSG tampak terkoreksi. Namun, jika kita lihat top gainers pada perdagangan hari ini ternyata cukup banyak. Yang menguat 24%, 25%, bahkan jika kita lihat di halaman top gainers dari Stockbit saja nanti yang paling rendah itu 6%-an. Nanti kita lihat. Inilah IHSG kita terkoreksi cukup lumayan, 0,67%. Di awal sesi sempat ada perlawanan, namun akhirnya koreksi. Menjelang akhir sesi mulai ada penguatan, didorong beberapa grup AWP yang tampak menguat di akhir sesi. Value transaksi 15 triliun, foreign buy 5,4 triliun, foreign sell 4,9 triliun. Cukup menarik, likuiditas dari IHSG mulai tampak cukup besar dengan adanya foreign masuk. Tanpa adanya foreign, value transaksi ini sekitar di bawah 12-an triliun ya. Beberapa kali bahkan 6 triliun, 7 triliun. Namun setelah adanya asing masuk, likuiditasnya makin besar dan cukup menarik untuk beberapa waktu ke depan IHSG kita. Padahal baru saja mencetak all time high, namun ternyata asingnya justru masuk. Harapannya meskipun untuk IHSG terkoreksi, nanti masih ada emiten-emiten yang menguat. Pada perdagangan hari ini, beberapa emiten yang diakumulasi asing cuan menjelang MSCI. Asing masuk 136 miliar, BBCA 130 miliar, AMMN 116 miliar, BBRI 101 miliar, BRMS 93 miliar, BNI 85 miliar, ASI 84 miliar, Pegas 48 miliar, dan seterusnya. Sedangkan asing jualan di BRPT 60 miliar, Adro 59 miliar, Dewa 49 miliar, SSI 48 miliar, DSSA tidak jadi ARB 31 miliar, Goto 26 miliar, Cepin 23 miliar, dan seterusnya. Ini yang membuat IHSG terkoreksi cukup dalam termasuk DSSA. Karena jika kita lihat, lain-lainnya tuh terkoreksinya sedikit-sedikit ya. Apalagi jika kita lihat BBCA tadi saja tidak terkoreksi. Kita lihat IHSG kita pada perdagangan hari ini yang menguat. Di akhir sesi, menguatnya di akhir sesi. Secara keseluruhan, open gap down ya. Closingnya di atas, dibuka turun, menandakan seller cukup masif. Meskipun begitu, asing terus masuk sejak perdagangan 11 Agustus. Mulai ada tanda-tanda asing masuk dari tanggal 1 Agustus. Likuiditas makin besar, ya, volume transaksi makin besar, hari ini makin besar. Alhamdulillah cukup bagus. Pertanda IHSG kita ke depannya likuiditasnya sudah mulai cukup bagus. Harapannya meskipun terkoreksi, asing terus akumulasi, dan beberapa emiten big caps bisa terus rally. Sehingga kita bisa profit maksimal di beberapa waktu ke depan setelah menjalani masa-masa suram saat trading hard di sini. Sebelum kita lanjutkan sedikit review, hari ini kita TP beberapa emiten yang running, Suri, PPRE, Akro ya. Ini wajib kita yang sudah jalan. Bagi yang mau bergabung, silahkan bergabung ke YouTube membership kita atau bisa join ke channel Telegram untuk kita bantu join ke Discord. Jika join ke Discord melalui link, maka tidak bisa menonton video YouTube membership. Namun jika langsung melalui YouTube membership, nanti bisa nonton video YouTube membership, kemudian bisa join ke Discord. Mari kita bahas beberapa emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. Dari top gainers. Nih, dari halaman top gainers jika kita lihat, yang paling tinggi, yang paling rendah ini 7%. Ya, lainnya menguat cukup tinggi. Karena itu mari kita lihat dengan screening kita yang ini untuk melihat emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. Kita lihat ada DSNG. Sawit DSNG jarang kita bahas. Penguatannya cukup serius. Pelan-pelan namun pasti. Watchlist DSNG sudah ada sejak perdagangan 9 Juli. Sudah masuk watchlist. Dari sini sampai high hari ini.
94%. Selamat kalau ada yang masih punya DSNG dari trading plan kita. Ini bahkan kita belum buat membership, masih free, analisa saham menarik. Dan setelah itu rally. Selamat kalau ada yang punya DSNG dari ke bawah atau ada yang coba spekulasi dari ke atas. Harusnya semuanya profit. Kalau yakin emiten ini masih lanjut menguat. Harusnya masih hold. Kemudian PTMP. PTMP ini juga jadi watchlist kita sudah beberapa waktu sebelumnya. Dan pada perdagangan hari ini hit TP kembali. Kita buatkan tarik di sini, kemudian hit TP, koreksi minor, kembali ke area support di 100, justru kesempatan buy on weakness. Hari ini menguat lagi sampai TP 3 kita bahkan lebih. Hacknya di 119, menguat cukup tinggi. Meskipun pada akhirnya hanya menguat 2,86%. Secara fundamental untuk PTMP netral saja, yang keluar XL, XJEP, yang masuk LG, CP, CC. Dalam kondisi floating loss, tampaknya secara fundamental masih cukup bagus, masih ada potensi untuk PTMP melanjutkan penguatan, kondisinya juga cukup strong uptrend. Setelah terkoreksi sampai EMA 50, menguat, ada gocekan sampai EMA 50, menguat lagi. Bagi yang punya dari ke bawah masih bisa di hold. Kalau mau dicicil beli bisa tunggu di dekat 100-an. Di dekat MA 20-nya untuk PTMP. Kemudian part. Part pada perdagangan ini masih ada di area buy. Ini salah satu watchlist dari membership kita. Masih di area buy. Bagi yang mau spekulasi buy silahkan. Harapannya bisa ke 140 ke atas. Saat ini sedang beberapa kali mencoba menembus resisten 40. Beberapa kali gagal. Semoga percobaan berikutnya berhasil breakout dan bisa rally untuk part. Kemudian ada Dian yang tiba-tiba lompat pada perdagangan hari ini. Dian sempat menguat sampai 106, closingnya di 93, ekornya cukup panjang. Secara fundamental ada akumulasi oleh XL, XC, yang keluar PDAR EP. Secara broker tipis-tipis saja. Kita lihat gross. Jika kita lihat gross, yang bermain ada YP, XL. YP-nya sudah keluar, XL-nya masih punya. BQ masih punya, CC punya. Ya, untuk trading cepat memang emiten ini. Secara teknikal, karena ini tiba-tiba ada ledakan volume, maka untuk perdagangan esok ini akan cukup volatil. Ketika perdagangan 6 Agustus, ini memang belum begitu volatil, belum banyak yang terlibat. Namun pada perdagangan hari ini terjadi ledakan volume, terjadi kondisi di mana banyak trader terlibat pada perdagangan hari ini. Sehingga potensi masih akan volatil perdagangan esok. Jika kita lihat sebelumnya di tanggal 26 Juli terjadi ledakan volume cukup besar juga. Setelah itu cukup volatil, bahkan mampu melanjutkan penguatannya. Harapannya Dian ini jika koreksi kembali ke 90, kesempatan buy on weakness, kemungkinan besar masih akan bertahan di atas 80 ya. Kondisinya memang sideways. 80 harusnya jadi support kuatnya. Saat ini 90 harusnya jadi support kuat karena ini beberapa kali gagal menembus 90. Potensi kembali ke 100 cukup besar untuk Dian. Kemudian Java. Java baru masuk trading hari ini langsung running menguat 4,78%. Belum sempat kita gambarkan, belum sempat kita share ke Discord. Namun ini sudah masuk ke pembahasan YouTube membership. Maka bagi yang minat join, kalau join ke YouTube, kadang ada beberapa watchlist di YouTube yang kita bahas namun belum sempat kita share. Ada juga yang belum terbahas di YouTube namun kita share. Sehingga akan lebih baik jika bisa gabung ke YouTube membership dan juga join ke Discord karena infonya akan saling melengkapi. Java berhasil hit 5% TP1. Secara bentuk lagi ada akumulasi. Kita masukkan watchlist karena sudah mulai tanpa rebound pada perdagangan 20 Agustus. Kemudian rally pada perdagangan hari ini.
Selamat kalau ada yang spekulasi buy, potensi lanjut ke 1700-an ke atas untuk Java. Kemudian JAR masih lanjut menguat. Meskipun kena UMA pada perdagangan hari ini, closing di harga open cukup berimbang antara buyer dan sellernya sampai closing 66% dari watchlist kita sampai high hari ini 81%. Selamat kalau ada yang masih hold dari membership kita, spekulasi buy JAR di sini ya. Ketika sudah ada rejection di sini, kita langsung masuk watchlist, kemudian rally. Selamat teknologi tampak distribusi AK, MG, ZP, SG. Bisa pertimbangan take profit untuk JAR jika turun dari 1000. Kalau mau spekulasi buy lagi, tunggu di dekat 900-an ke bawah. Kondisi masih strong uptrend. Mulai ada ledakan volume yang cukup bagus sehingga arahnya akan cukup strong uptrend untuk JAR. Kemudian ADI, Elsa. ADI dari sektor konstruksi yang menguat pada perdagangan hari ini, hit TP3 kita akhirnya. Setelah beberapa lama kita masukkan dari di sini, sempat dibawa turun dulu, namun masih terjaga dari area cut loss. Rebound tiba-tiba sideways di area TP1, TP2 running. Secara teknologi ada distribusi kecil, namun brokernya tambah akumulasi cukup bagus. Potensial breakout 300, jika berhasil breakout 300 maka ini akan bisa cukup uptrend. Setelah mampu bertahan di atas EMA 200 beberapa kali, secara keseluruhan untuk AD ini kondisinya uptrend jangka menengah ya. Meskipun dengan time frame weekly EMA 200 nya masih di atas, namun potensial menguatnya lebih besar sebab volumenya sudah tampak cukup bagus untuk jangka menengah. Bisa dilihat bagi yang punya dari ke bawah. Kalau ada yang belum punya, nanti tunggu-tunggu di dekat 280-an atau tunggu di sekitar MA 20. Kemudian ada Kajen. Kajen naik pelan-pelan. Saat ini sudah sampai ke resistance di 130. Jika belum mampu menembus 130, potensi koreksi lagi ke 120 sampai 115. Area yang cukup menarik untuk Kajen. Kemudian WIRG juga tampak menguat lagi, namun masih belum berhasil breakout resistensi psikologis di 200. Posisi kita sejak di sini, bahkan sebelum dari sini sudah masuk watchlist ya, dari bawah. Dari bawah sini sudah masuk watchlist, breakout 100 ini. Namun di sini tidak kita mention, baru kita mention kuat di sini. Sampai high 71%, sampai close price hari ini 58%-an. Secara teknologi ada akumulasi oleh AK. Secara teknikal ini sudah sangat high risk bagi yang belum punya. Kalau yang punya masih bisa di hold selama bertahan di atas 180-an. 180 harusnya jadi support kuat dari WIRG untuk jangka pendek. Jika turun dari situ, nanti bisa pantau lagi untuk spekulasi buy on weakness di 170 ke bawah untuk WIRG. Kemudian LPPS juga lanjut. LPPS lanjut sampai high hari ini 57%, sampai closing hari ini 44%. Selamat kalau ada yang spekulasi buy LPPS. Sampai hari ini sudah floating profit cukup lumayan. Kita beberapa kali tektokan. Di sini running profit, di sini buy profit, di sini buy lagi, profit lagi. Beberapa kali kita bisa take profit di LPPS. Bagi yang masih punya, bisa di hold untuk jangka menengah. Sudah kita sampaikan bahwa untuk LPPS bisa di hold keras ya. Dan benar, kalau yang hold keras harusnya floating profitnya cukup lumayan di LPPS. Kemudian emiten lain, Indo running. Indo akhirnya hit TP3 pas. Tadi masih hit TP2. Sampai closing akhirnya hit TP3. Kita buat gentleman sejak perdagangan 15 Agustus. Tanggal 19 menguat running 4 hari 15%.
Kalau mau dapat sinyal-sinyal seperti ini, silahkan bergabung ke Discord kita ya. Yang penting tahu mana yang menarik, analisa sendiri. Beberapa watchlistnya sudah kita pilihkan dari beberapa screener yang kita miliki. Akumulasi cukup bagus, SHO yang keluar PDXC. Kondisi saat ini potensial lanjut ke 240 ke atas. Kondisinya cukup strong uptrend. Berhasil breakout bullish flag. Ya, karena breakout bullish flag ini, maka kita masukkan watchlist dan running. PPRE. Kita bahas PPRE, watchlist kita yang paling bagus hari ini. Kita call dari kemarin. Hari ini langsung open gap up. Ada yang dapat di harga 100, 101, 102. Joy Trader dapat di average 102-an. Hari ini menguat 12% sampai closing. Sampai high-nya 18%. Hit TP3. Selamat kalau ada yang spekulasi buy PPRE sesuai dengan watchlist kita. Volume sangat bagus sekali hari ini. Bahkan lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya saat ARA. Hampir sama besar dengan saat buangan tanggal 13 Agustus. Masih bisa di hold untuk jangka menengah. Bagi yang punya dari ke bawah, masih bisa di hold. Targetnya berapa? Kalau tadi kita bercandaan, targetnya ya 200. Jangka menengah 200 kemungkinan bisa untuk PPRE. Namun perlu waktu. Entah ada sentimen apa di PPRE, yang jelas teknikalnya mengatakan emiten ini tidak akan selesai dalam waktu dekat. Setelah koreksi ke 100, rebound harusnya bisa lanjut lagi untuk PPRE. Kemudian Humi, ASLC, KBLV. Humi, hit TP3. High hari ini 21%, closing sampai pas di TP3. Sedikit memang tidak banyak yang masuk di Humi karena memang tidak kita mention khusus. Pergerakannya tidak begitu volatil, namun ternyata cukup solid setelah sideways, kemudian running. Hit TP 15% bagi yang punya Humi dan spekulasi buy. Kondisinya juga strong uptrend, cukup bagus teknikalnya. Potensi ke 90 sampai 100 cukup besar untuk Humi. Kalau ada yang belum punya mau spekulasi buy, tunggu-tunggu saja di 75 ke bawah. Kalau ada yang punya masih bisa di hold. Ini baru saja breakout head and shoulder yang pertama, head shoulder yang kedua. Resisten di 70 ya, baru terbreakout tanggal 19 Agustus. Maka setelah tanggal 19 Agustus kemudian rally. Kemudian SRSN. SRSN ternyata tidak jadi arah. Watchlist kita yang langsung jalan hari ini. Tadi sempat sampai 77, ternyata dibanting. Wow. Ini sempat sampai arah, ternyata dibanting. Secara terminologi ada akumulasi oleh XLIF, nyangkut IF, yang keluar GR, MG, PG. Secara teknikal untuk SRSN, kondisinya strong uptrend. Ini termasuk watchlist yang di luar dugaan. Karena kita spekulatif sifatnya masuk watchlist. Bahkan tidak sempat kita bagikan di Discord, namun sudah kita bahas di YouTube. Kalau ada yang spekulasi buy harusnya profit. Di awal sesi belum langsung menguat, sideways. Seperti PPRE, sempat sideways bentar, kemudian rally. Kalau ada yang punya SRSN, selamat. Kondisi saat ini cukup uptrend. Kalau ada koreksi ke dekat 65, 60, nanti bisa band weakness di sekitar area situ untuk Indo Acitama. Kemudian ASLC Fit, ASLC lanjut. Kita buat yang terminal langsung arah sampai high hari ini 78% sampai closing hari ini 64%. Intinya selamat kalau ada yang punya ASLC. Ya, beli di sini hari ini tadi pun harusnya profit. Secara terminologi ada akumulasi cukup bagus. Potensial masih akan lanjut menguat cukup besar untuk ASLC. Namun kalau tidak yakin ya tidak usah ya. Kalau mau masuk harusnya kemarin atau hari ini. Kalau sudah naik cukup tinggi seperti ini tidak yakin ya tidak usah. Untuk ASLC. Kemudian tadi ada Fit.
fit hit TP, bahkan ARA. ARA hari ini kita dapat fit. Masuk trading plan di tanggal 13 Agustus, tidak langsung jalan. Justru yang tidak langsung jalan ini kesempatan cicil. Ini sempat hit TP 2. Ini kesempatan buy and minus lagi, cicil lagi. Kemudian running cukup tinggi hari ini. 29% dari saat kita buat trading plan. Secara fundamental ada akumulasi hari ini. LGXL cukup bagus. Berhasil berikut 550, potensial kembali menguat sampai ke 320. Resist sebelumnya. Kemudian data yang pada perdagangan hari ini ARA kembali. Kemarin ARA, hari ini ARA lagi. Belum sempat kita mention ulang, ternyata rally. Sebenarnya ketika sudah berhasil breakout 2000 ini harusnya sobat trader ada yang masuk ya. Namun kita tidak call sebab kita fokus ke emiten-emiten yang murah-murah saja. Kalau ada yang dapat harusnya floating profitnya cukup lumayan ini. Secara fundamental ada akumulasi cukup bagus. Asing 2 hari terakhir masuk. Hari ini masuk 13 miliar. ZPAK masuk. Yang keluar XLPD. Retail keluar. Mau kemana ini? Yang jelas masih akan lanjut menguat. Sudah all time high-nya. Bisa ke 3.400 ke atas. Kemudian Akro ACST. Akro ARA. Watchlist ARA kita. Andalannya Akro karena banyak yang masuk di Akro. Selamat kalau ada yang punya Akro sebab ini tidak langsung jalan. Masuk dari di sini. Sideways kesempatan akumulasi. Hari ini tinggal nikmati profit 33%. Tadi ada yang sudah take profit di ARA, tidak apa-apa. Semoga tidak menyesal kalau besok masih lanjut menguat. Kalau ada yang masih hold, selamat bagi yang masih hold dan tidak cepat-cepat TP. Kondisinya potensial ke 115 ke atas. Ini watchlist yang cukup menarik. Baru masuk, kemudian dapat ARA. ACST pun sama. Baru masuk, langsung ARA. 2 hari. Selamat kalau ada yang punya ACST. ACST ini di grup ada yang bertanya terkait ACST. Kira-kira pandangannya bagaimana. Kemudian kita jelaskan bahwa ACST ini dimungkinkan karena arahnya cepat pada perdagangan 20 Agustus, maka potensialnya tanggal 21 Agustus akan banyak yang rebutan, sehingga potensial akan menguat lagi. Dan benar, langsung open gap up, arah lagi. Selamat kalau ada yang punya ACST, kapanpun beli harusnya profit. Akumulasinya, wow, MG ternyata. MG cukup serius di ACST. Selamat kalau ada yang spekulasi buy ACST. Itulah beberapa emiten seperti pada perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.